Apakah cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan didiskualifikasi dan Pilpres 2024 akan diulang? Mengutip dari CNBC, baik paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 3 sama-sama meminta dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mereka beralasan bahwa pencalonan Gibran diwarnai pelanggaran etika berat. Paman Gibran yang saat itu menjadi ketua MK yaitu Anwar Usman terbukti melanggar etik dalam memutus perkara syarat usia minimal cawapres. Putusan itu dianggap memuluskan Gibran maju sebagai cawapres. Lantas, apakah kira-kira MK akan mengabulkan gugatan dari 01 dan 03 untuk mendiskualifikasi Gibran? Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Pemirsa, supaya mudah dipahami, kita akan bahas secara kronologis dari asal-muasal polemik pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden ya. Dimulai dari poin kedua amar putusan MK nomor 90/PUU-21/2023 atau putusan nomor 90 tertanggal 9 Oktober 2023 yang mengubah ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Dari putusan inilah, Gibran, putra Presiden Joko Widodo yang belum berusia 40 tahun tetapi sudah sedang menjabat sebagai wali kota Solo, diperbolehkan mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Sebagai reaksi atas putusan MK nomor 90 yang kontroversial, pada Selasa 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau disingkat MKMK membacakan putusan nomor 5/MKMK/L/11/2023 dengan sanksi teguran lisan atas 5 hakim konstitusi lantaran terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan. Hal itu terkait bocornya informasi dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media majalah Tempo terkait hasil putusan gugatan batas usia capres-cawapres. Selain putusan MKMK nomor 5, terdapat juga putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dalam putusan nomor 2 tersebut, MKMK memutus bahwa Ketua MK saat itu Anwar Usman, yang juga adik ipar dari Presiden Joko Widodo atau kita kenal Paman Gibran, terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan dalam kaitannya dengan putusan yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Adapun sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian Hakim Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Hakim Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Artinya, Hakim Anwar Usman tetap menjabat sebagai Hakim Konstitusi sampai masa jabatannya berakhir, sekalipun tidak diperbolehkan menjabat sebagai pimpinan MK dan tidak diperkenankan terlibat dalam perkara perselisihan pemilu yang berpotensi terdapat benturan kepentingan. Masih dalam satu rentetan kronologi tersebut, ada gugatan baru lagi dari Brahma Aryana, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024. Gugatan dengan nomor 141/PUU-21/2023 tersebut, atau selanjutnya kita sebut saja perkara 141, intinya meminta agar putusan MK nomor 90 yang memperbolehkan bupati atau wali kota di bawah 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres agar diubah atau dikoreksi. Karena dari 5 hakim MK yang menyetujui putusan MK nomor 90 tersebut, 2 diantaranya hanya menyetujui bahwa hanya gubernur atau wakil gubernur saja yang berusia di bawah 40 tahun saja, itu yang boleh mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Sedangkan bupati atau wali kota yang berusia di bawah 40 tahun seharusnya tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri.
Dalam perkara nomor 141 tersebut, Hakim Anwar Usman tidak diperbolehkan melibatkan diri karena sanksi yang muncul akibat pelanggaran etik yang dilakukannya, yang sanksinya dinyatakan secara tegas dalam putusan MK sebelumnya. Jadi praktis hanya ada 8 Hakim MK yang terlibat untuk memutuskan perkara nomor 141 ini. Putusan nomor 141 tersebut diputus pada 29 November 2023, yang artinya sudah jauh dari penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU pada tanggal 13 November 2023. Artinya sebetulnya kalaupun mau pada saat itu putusan MK nomor 141 bisa saja membatalkan putusan MK nomor 90 dan otomatis membatalkan penetapan KPU tentang pencawapresan Gibran. Dalam pertimbangan hukum putusan nomor 141.3.12.3, MK berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Amanat pasal 17 ayat 7 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang meminta agar perkara dapat kembali diperiksa dengan susunan majelis hakim yang berbeda adalah ketentuan yang tidak mungkin diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dalam setiap pengambilan keputusan harus diputus oleh 9 atau sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi. Padahal jumlah hakim MK totalnya hanya 9 orang. Jadi kalau mau diganti dengan majelis lain maka tidak ada orangnya karena 9 orang hakim MK tadi sudah terlibat dalam perkara nomor 90. Dalam putusan perkara 90 semuanya terlibat. Jadi ketika perkara 90 ingin diujikan kembali dengan susunan hakim yang berbeda, tentunya tidak ada sumber daya manusia yang akan memutus perkara tersebut karena majelisnya sudah 9-9-nya sudah terlibat di perkara nomor 90. Dengan demikian pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara nomor 90 tidak mungkin dapat diterapkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun putusan nomor 90 terdapat cacat etik dalam prosesnya dan menurut pasal 17 ayat 7 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 harus diperiksa ulang dengan susunan hakim yang berbeda. Namun karena hakim MK hanya 9 orang dan semuanya terlibat dalam putusan nomor 90, maka tidak bisa disusun majelis baru untuk memeriksa ulang perkara tersebut. Lebih lanjut, dalam poin pertimbangan 3.13.2, MK berpendapat bahwa pertimbangan putusan MK nomor 2 tahun 2023 telah membuktikan dan menegaskan bahwa MK tidak sedikit pun memberikan penilaian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 adalah cacat hukum. Tetapi justru menegaskan bahwa putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat, sekalipun ada pelanggaran etik dari Anwar Usman. Artinya MK tidak mempermasalahkan keabsahan dari putusan nomor 90 sama sekali. Atas dasar itu, dalam poin pertimbangan 3.13.3, MK berpendapat bahwa tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-21/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian MK dalam putusannya nomor 2/2023 tersebut. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, itu tidak serta-merta dapat dibenarkan. Terakhir, dalam poin pertimbangan 3.14.1.1, MK menyatakan bahwa pada pemilu 2004, 2009, 2014 diatur bahwa batas usia minimum menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Namun, pada tahun 2019, persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden dinaikkan menjadi paling rendah berusia 40 tahun. Dengan banyaknya varian tersebut, tentunya disertai dengan berbagai macam argumentasi di belakangnya, Mahkamah tidak dapat dan tidak mungkin menentukan batasan usia minimal yang mana yang dapat dikatakan konstitusional dan mana yang dikatakan tidak konstitusional untuk bisa menjadi presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, perubahan batasan usia minimal termasuk kemungkinan untuk menentukan batasan usia maksimal untuk menjadi capres-cawapres itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang atau DPR untuk menentukannya. Jadi clear ya bahwa MK tidak mau lagi ikut serta dalam menentukan batas usia minimal capres-cawapres pada putusan 141 ini dan justru menyerahkan sisanya kepada DPR untuk mengatur lebih lanjut ke depannya.
Artinya, secara keseluruhan, MK melalui putusan nomor 141 tertanggal 29 November 2023 tidak mengubah atau mencabut putusan nomor 90. Dan secara tidak langsung, MK tidak mempermasalahkan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Padahal kalau MK mau mempermasalahkan pencalonan Gibran, maka melalui putusan nomor 141 tersebut adalah momen yang paling tepat karena pemilu masih baru berjalan dan hasil pemilu pada saat itu masih belum diketahui. Jadi kalaupun dibatalkan, maka potensi konflik pembatalan Gibran sebagai cawapres masih lebih kecil dibandingkan potensi konflik jika pembatalan pencawapresan Gibran itu dilakukan setelah hasil pemilu keluar dan menyatakan bahwa Gibran adalah cawapres terpilih. Kesimpulannya, dari putusan MK nomor 141 tahun 2023, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sejak awal penetapan Gibran sebagai cawapres resmi oleh KPU, MK tidak membatalkan pencawapresan Gibran. Maka jika ada permohonan diskualifikasi Gibran di tahun 2024 yang mana hasil pemilu saat ini sudah jelas-jelas memenangkan Gibran sebagai cawapres terpilih versi KPU yang resmi, rasanya sangat kecil kemungkinan MK akan mengabulkan permohonan tersebut. Well, kita hanya bisa memprediksi berdasarkan realita dan juga pola-pola putusan yang sudah ada. Untuk kepastiannya, mari kita tunggu bersama putusan MK atas permohonan dari 01 dan 03 ya.